Sore hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudara dan saya masih diizinkan oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hadir bersama-sama. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita bawa hati kita buat Tuhan untuk sore hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah saat ini Bapa. Kalau kami masih Engkau izinkan Tuhan untuk tetap hadir sore hari ini Bapa, kami percaya dan yakin Tuhan Engkau turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami serahkan ibadah kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan-Mu bekerja dalam setiap ibadah kami ya Bapa, sehingga ibadah yang kami lakukan Tuhan mengalami lawatan yang luar biasa. Kami serahkan ibadah kami pada Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji muliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama-Mu Bapa, dan selalu mengiringi-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami saat ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Ada dalam hadiratmu.
Bapa, terima kasih buat kesempatan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita angkat suara kita. Mari bersama-sama sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami butuh Kau Tuhan, kami butuh Kau Yesus. Menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini, sore hari ini Bapak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh hadir bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita terus buka hati kita. Izinkan Yesus untuk menjamah setiap kita. Izinkan Yesus bekerja dalam setiap hidup kita hari ini. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah mengorbankan hidupmu buat kami Tuhan. Engkau rela disalib, Engkau rela disiksa, bahkan mati di atas Kau salib Tuhan, hanya untuk menebus dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dan sore hari ini Bapa, kami izinkan Tuhan Engkau terus menjamah hati kami. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Mari bersama-sama rasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Rasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi batinku, jantung tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi batinku, jantung tersungkur menyembahmu, yang ku nampak lebih dahsyat, katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi batinku, jantung tersungkur menyembahmu, yang ku nampak lebih dahsyat, katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi batinku, jantung tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Beri sorak-sorai pada meriam kita, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hadirat yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami sore hari ini Bapa. Dan kami bersyukur dan kami siap untuk menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji muliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Yang diberkati coba lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya hari ini saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan coba tos tangannya dengan yang lainnya. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku
katakan, aku diberkati. Amin. Ini kehidupan kami Tuhan. Percaya Kau curahkan setiap berkat-berkat-Mu Bapa untuk menyertakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih dahsyat, hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang merasa diberkati lambaikan tangannya. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Coba tangannya ke atas semua. Layak berkuasa memerintah selamanya. Lebih dahsyat. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berkat bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja Amanku. Katakan ajaib Tuhan. Amin. Ini pengakuan kami Bapa, Engkau yang perkasa di bumi dan di sorga. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kau lebih dahsyat. Yeah.
Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa melalui puji-pujian kita. Amin. Dan sore hari ini saya mengajak kita untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Untuk menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Apa yang baik kayak bersyukur Tuhan. Kalau sore hari ini Bapak, kami boleh kembali hadir Tuhan. Dan kami siapkan hati kami buat Engkau ya Tuhan. Biar Roh Tuhan menjamah setiap kehidupan kami. Amin. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kami serah kepada Gembala. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa,
Benar Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus setia dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau melayakkan setiap kami, hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Berikan hikmat daripada Allah Bapa, supaya melalui Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap menikmati berkat Tuhan melalui firman-Nya, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam setiap hidup kita, sehingga saat yang indah ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini, bulan Oktober ini, tema besar kita adalah Gereja Sehat Menjadi Saksi. Kalau kita bersama-sama telah membaca pembacaan ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa, kalau kita memperhatikan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat luar biasa, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jemaat menjadi dewasa karena mereka hidup dalam kasih dan mereka menghasilkan buah-buah Injil, serta kehidupan mereka tidak egois. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang Allah inginkan bagi kita, setiap orang percaya kepada Dia, Yesus sebagai Allah kita, maka hidup saudara dan saya haruslah meneladani kehidupan jemaat mula-mula. Yang setuju katakan amin. Marilah kita akan belajar bersama-sama. Pada sore hari ini firman Tuhan kami beri judul penanaman dan pertumbuhan gereja. Mari kita ungkapkan, kita katakan bersama-sama. 2, 3. Penanaman dan pertumbuhan gereja. Sekali lagi, 2, 3. Penanaman dan pertumbuhan gereja.
Firman Tuhan mengungkapkan di mana orang percaya pada waktu yang lalu, saudara-saudara yang kasih. Mereka selalu berkumpul dengan bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Nah, tempat mereka berkumpul itulah saudara-saudara yang kasih. Karena mereka jemaat atau gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka mereka berkumpul di situlah saudara-saudara yang kasih, ada yang namanya gereja lokal. Contohnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti jemaat di Efesus, jemaat di Galatia, jemaat di Korintus, jemaat di Roma. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau dulu kita sering mendengar, bahkan saya sering bertanya, ada seorang saya tanya, "Loh sekarang berjemaat di mana?" Dia katakan, "Oh saya di GJJ Tante." Nah, apa itu GJJ? Ternyata gereja jalan-jalan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, dengan adanya pandemi saudara-saudara yang kasih, maka kita beribadah melalui YouTube ataupun di WA. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah pandemi selesai kita diizinkan ibadah. Maka orang itu kerasan atau senang saudara melalui YouTube atau WA. Dan disitulah saudara-saudara yang kasih, mereka tidak ada aturan, di mana tidak ada ikatan. Dan disitulah mereka bebas saudara-saudara yang kasih. Bahkan tidak ada komitmen dalam kehidupan mereka. Dan mereka menganggap bahwa gereja itu seperti kuliner. Kalau tidak cocok, maka ganti. Di YouTube itu bisa. Dia bebas, kapan saja bisa melihat, kapan saja bisa beribadah. Bahkan seringkali saat menikmati ibadah, maka juga menikmati kopi ataupun singkong goreng dan lain-lain. Bahkan pula ada mereka yang ikut ibadah tidak mandi, bangun tidur langsung ibadah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu baik. Tetapi marilah kalau kita kembali ke Alkitab saudara-saudara yang kasih, maka orang percaya perlu yang namanya gereja lokal. Mereka perlu tertanam di gereja lokal saudara-saudara yang kasih. Kenapa? Karena disitulah mereka dimuridkan, mereka bisa tumbuh dewasa iman percayanya. Dan mereka mengambil komitmen dalam hidup mereka masing-masing. Dan ini sangat penting. Karena dalam setiap kehidupan kita, kita bukan hanya mendengar, mengerti, memahami kebenaran-kebenaran firman Allah, tetapi perlu dipraktekkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga setiap orang percaya akan menjadi gereja yang sehat, gereja yang menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang alami. Supaya setiap kehidupan kita tertanam di gereja lokal. Dan disitulah kita bisa mengembangkan potensi kita. Kita bisa mempraktekkan iman percaya kita. Disitulah kita bisa bersama-sama seperti apa yang Alkitab berikan contoh dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita, kita akan bisa melakukan perintah Tuhan Yesus yang mana amanat agung itu dapat kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama apa saja manfaat penanaman dan pertumbuhan gereja. Poin yang pertama, menyatakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu baca pelan-pelan di dalam ayat yang ke-43 dikatakan, murid-murid mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Bagaimana dengan kita?
Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sudahkah kita menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita? Perlu kita ketahui bersama dalam hidup saudara dan saya, bahwa kita ini sudah menikmati mujizat yang besar dalam hidup kita. Karya Allah yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya, yaitu melalui karya penyelamatan. Saudara dan saya, kita yang seharusnya dalam hidup kita mengalami kematian kekal, tetapi karena karya Allah yang luar biasa, kematian Yesus di atas kayu salib itulah yang membawa perubahan dalam hidup saudara dan saya. Dialah mujizat yang terbesar, karena saudara dan saya sudah dibeli. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan uang harta kita. Kalau mungkin dengan emas, perak, uang, itu bisa kita ganti kalau kita punya harta kekayaan. Tetapi ingat baik-baik, diberikan. Saudara dan saya dibeli. Saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal. Mujizat terbesar sudah dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Dan itulah yang seharusnya kita nikmati dalam hidup kita. Itulah yang kita rasakan setiap saat di dalam setiap kehidupan kita. Kita memiliki mujizat. Kita diberikan mujizat yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Dan itulah yang seharusnya ada di dalam otak kita. Yang seharusnya ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang seharusnya kita mengingat terus dalam hidup saudara dan saya. Kalau itu terjadi, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, di dalam hidup kita memiliki mujizat yang terbesar. Di dalam hidup kita memiliki Allah yang tinggal dalam hidup kita. Bayangkan, Allah pencipta alam yang tinggal di dalam setiap hidup kita. Saudara-saudara yang kasih. Dan itulah yang harusnya kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita memiliki Yesus itu segala-galanya, dialah harta terbesar, dialah segala-galanya dalam hidup kita. Maka kalau saudara dan saya menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi penderitaan, maka hidup saudara dan saya, kalau kita bandingkan dengan harta yang kita punyai, maka semuanya itu tidak sebanding. Sehingga dalam hidup saudara dan saya akan bisa tetap menikmati yang namanya sukacita, damai sejahtera dalam setiap hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga hidup saudara dan saya tidak terpengaruh dengan situasi kondisi dunia ini. Yang pasti kita tetap mengalami sukacita. Kita akan tetap mengalami bisa mengucap syukur. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih. Saya yakin dan percaya, kalau mujizat yang terbesar itu sudah diberikan dalam hidup saudara dan saya, kalau kita renungkan sejak kita mengiring Yesus, pastilah banyak mujizat-mujizat yang recehan itu diberikan dalam hidup kita. Amin. 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 Sungguh luar biasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih. Dan mujizat itulah yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih. Sehingga dalam kehidupan kita yang menerima mujizat yang terbesar, maka ada tanda-tanda dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita menikmati, kita mempunyai harta yang sangat luar biasa dalam hidup kita, tanda-tandanya dalam hidup kita, maka kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara yang kasih, apapun yang Tuhan izinkan terjadi,
Semuanya itu tidak akan ngefek dalam kehidupan kita. Hati kita tetap penuh sukacita. Kita tetap bisa mengucap syukur karena firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan berarti kita mengucap syukur dalam keadaan baik-baik saja. Bukan berarti kita mengucap syukur kalau keadaan kita sehat, kita diberkati, kita hidupnya mapan, kita enak. Saudara, tidak ada masalah bisa mengucap syukur. Tapi firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan inilah yang Allah mau. Tanda-tanda yang harus ada dalam setiap hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita di dalam setiap kehidupan kita. Sudahkah melalui hidup kita menyatakan kemuliaan Allah? Apa yang Allah berikan dalam hidup kita, yang ada dalam setiap hidup kita, itulah kita menyatakan kemuliaan Allah. Karena hidup saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita, kita menikmati mujizat demi mujizat yang luar biasa. Dan tanda-tandanya hidup saudara dan saya dengan apa yang sudah Allah berikan, maka hidup saudara dan saya harus ada tanda-tanda yang nyata, perubahan yang jelas dalam hidup kita, yaitu melalui karakter, watak, kelakuan kita. Jangan sampai hidup saudara dan saya dengan apa yang Allah sudah berikan, mujizatnya yang terbesar diberikan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita menikmati karya Allah yang luar biasa. Yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya supaya kehidupan kita yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Maka hidupku bukan milik aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Nah, tanda-tanda kehidupan Yesus ada di dalam hidup kita. Di mana disitulah ada perubahan yang nyata. Karakter kita, watak kita, kelakuan kita. Di dalam setiap hidup kita haruslah berubah. Yang dulunya kalau hutang tidak bayar. Yang dulunya di mana mulutnya seringkali untuk mencaci maki orang lain. Yang dulunya seringkali membenci orang lain. Yang dulunya tidak bertanggung jawab. Yang dulunya. Maka yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya, ada tanda-tanda Yesus dalam hidup kita. Ada perubahan yang nyata dalam hidup kita. Yang dulunya suka ingkar janji. Tapi dengan berubahnya dalam hidup kita, maka kita mengalami perubahan yang luar biasa. Yang dulunya keras kepala. Yang dulunya sering marah, sering emosi. Semuanya itu harus kita tinggalkan. Karena Allah mau dalam hidup saudara dan saya menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Sehingga benar kita menikmatinya di dalam hidup kita. Dan itulah yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga orang lain akan melihat, menyaksikan di dalam setiap hidup kita. Bahwa kita menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kita bisa menyaksikan mujizat yang terbesar. Mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan tanda-tanda perubahan itu jelas dalam setiap hidup kita. Poin yang kedua, berdampak bagi masyarakat. Dalam ayat 44 dan 45. Harus ada kesatuan untuk menjadi berkat. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah Bapak Ibu saudara dan saya hidup kita berdampak bagi masyarakat? Bagaimana hidup kita, keluarga kita? Kita sebagai suami sudahkah kita berdampak kepada istri kita? Dalam keluarga kita. Kita sebagai istri sudahkah
hidup kita berdampak bagi suami dan anak-anak kita. Dalam keluarga kita sudahkah kita bersatu dalam rumah tangga kita untuk berdampak, memperlihatkan di mana karya Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Melalui orang-orang di sekeliling kita. Mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka yang membutuhkan saudara-saudara yang kasih nasihat. Ataupun segala sesuatunya. Mungkin mereka membutuhkan hal-hal yang bersifat materi. Kalau ada, marilah. Kita akan bersama-sama berikan. Membantu orang lain di sekitar kita. Saudara kita, keluarga kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Gereja, saudara dan saya, jemaat ditetapkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Kita itu harus menjadi garam yang bisa memberi rasa asin, rasa nikmat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau di dalam hidup saudara dan saya, kita itu menjadi garam yang tidak ada asinnya, tidak berguna, maka garam itu diinjak-injak orang dan tidak ada gunanya. Tapi marilah kita akan melihat bersama-sama hidup kita masing-masing. Sudahkah hidup Bapak Ibu saudara dan saya berdampak positif, memberikan nilai yang positif bagi orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai saudara-saudara yang kasih, dengan kehadiran kita, dengan keadaan kita, maka kita tidak bisa memberi dampak yang positif, dampak yang baik. Tetapi kita memberikan dampak yang negatif, dampak yang tidak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mari, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin kehidupan kita ada capnya. Orang itu pelit, orang itu jahat, orang itu macam-macam. Orang itu suka menyakiti. Tapi marilah, semuanya yang tidak baik, yang negatif, dampak yang negatif itu harusnya kita rubah dalam hidup kita menjadi dampak yang positif. Dampak yang baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga di mana kita berada, orang akan menyukai kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, saatnya bagi kita memberi dampak yang positif. Di mana kita berada. Terlebih melalui kehidupan kita dulu, maka orang akan melihat dalam setiap hidup kita. Dan orang akan meminta pertolongan kepada kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Contohnya kalau mungkin orang-orang di sekitar kita membutuhkan. Dia memerlukan nasihat. Dia membutuhkan masukan dalam menghadapi masalah kesulitan mereka. Marilah kita yang sudah mempunyai Yesus Allah yang kita sembah, mujizat yang terbesar, tanda-tanda itu nyata dalam kehidupan kita. Kita bagikan kepada mereka. Kita bagikan kepada mereka. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita juga di dalam setiap kehidupan kita, kalau mungkin ada orang-orang yang sakit, kita datang kepada mereka. Kalau mereka membutuhkan pertolongan kita, kita bertanya apakah kita mau didoakan supaya mereka dapat pertolongan dari Tuhan menurut keyakinan kita. Nah marilah kita akan bergerak bersama-sama saudara-saudara yang kasih di dalam setiap kehidupan kita. Dan di gereja kita ini menyediakan konseling saudara bagi orang-orang yang membutuhkannya. Saya rindu setiap jemaat juga yang sudah menikmati mujizat tanda-tanda Allah. Kita bisa memberikan dampak yang positif. Kita bisa memberitakan apa yang sudah kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Saya rindu kita semuanya bergerak. Kita semuanya bermanfaat.
Kita semuanya berguna bagi Allah yang kita sembah. Kita harus berdampak dimanapun kita berada. Walaupun kita sudah tua, tidak kuat apa-apa. Tapi marilah melalui doa kita, di dalam setiap kehidupan kita, kita akan bersama-sama memberikan dampak yang positif di dalam lingkungan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Di mana kita berada, sudahkah hidup kita memberikan dampak yang positif, dampak yang baik, di mana mereka melihat Allah, melihat Yesus dalam hidup kita. Poin yang ketiga, melahirkan bertobat baru. Dalam ayat yang ke-47, saudara-saudara yang dikasih, nanti baca baik-baik. Kalau kehidupan di dalam kehidupan kita menyatakan kemuliaan Allah, berdampak positif, maka di dalam hidup saudara dan saya akan disukai semua orang, dan tiap-tiap hari bertambah dengan orang yang diselamatkan. Firman Allah sangat jelas. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita di dalam hidup kita menghasilkan, melahirkan petobat baru? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kita perhatikan baik-baik hidup kita masing-masing, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena pertumbuhan gereja yang sehat bukan hanya kehidupan kerohanian jemaat atau meningkat, bukan hanya kehidupan kita seperti Yesus, semakin hari hidup kita semakin berubah, tetapi pastilah ada dampak yang sangat luar biasa di mana saudara-saudara akan membawa banyak jiwa bagi kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-17 dikatakan, saudara, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, perlu kita dalam hidup saudara dan saya, kalau kita menjadi gereja yang sehat, jemaat yang sehat, dalam hidup saudara dan saya akan disukai banyak orang. Dan disitulah waktunya buat saudara dan saya untuk bersaksi, menjadi saksi tentang Yesus Allah yang kita sembah. Saya yakin dan percaya, maka hidup saudara dan saya pastilah akan bisa membawa banyak jiwa untuk kemuliaan Allah. Saudara, suatu kebanggaan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa satu jiwa, mereka bertobat, mereka yang hidup dalam dosa dan mereka bertobat, maka disitulah surga bersorak-sorai. Surga bersorak-sorai. Ini hal yang sangat luar biasa. Jangan sampai hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sangat-sangat terbatas. Sehingga sampai akhir hidup kita, kita tidak akan pernah untuk membawa, untuk suasana surga bersorak. Tapi marilah kita akan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kita rindu dalam setiap kehidupan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan sangat terbatas. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Dan marilah kita akan di dalam setiap hidup kita, jangan sampai terlambat hidup saudara dan saya. Mari kita akan membawa orang-orang yang berdosa untuk bertobat. Karena disitulah saudara dan saya akan membuat di surga sana mengalami sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat luar biasa
yang Allah rindukan dalam setiap hidup saudara dan saya. Marilah kita akan bersama-sama di dalam setiap hidup kita masing-masing. Semakin hari hidup saudara dan saya semakin menghidupi firman, semakin memahami. Hidup saudara dan saya semakin mengalami perubahan yang nyata. Dan hidup saudara dan saya semakin hari semakin seperti Yesus. Itulah yang Allah mau dalam setiap hidup kita. Sehingga firman-Nya yang setiap saat kita terima, kita hidupi, kita lakukan dalam hidup kita, kita praktekkan di dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita diingatkan melalui firman Tuhan. Manfaat, penanaman dan pertumbuhan gereja dalam hidup kita. Yang pertama, menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, berdampak bagi masyarakat. Yang ketiga, melahirkan petobat baru. Mari kita renungkan firman-Nya. Jangan sampai kita sia-siakan, tapi marilah kita mau semakin hari kita praktekkan dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini kami sudah boleh menikmati sebagian firman-Mu yang sangat luar biasa. Ampunilah hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Yesus Kristus namanya, adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu persis apa yang terjadi dengan hidup kami sampai hari ini. Tuhan, ampunilah kami. Kalau seringkali kami mendengarkan firman, seringkali kami mendengar, memahami dan kami lupakan dalam hidup kami. Tidak kami lakukan. Seringkali kami keras kepala. Seringkali kami tegar tengkuk. Seringkali di dalam kehidupan kami menyepelekan firman-Mu Tuhan. Ampunilah kami. Terima kasih. Engkau Allah luar biasa. Saat ini Tuhan kami mengundang Kau Yesus untuk masuk dalam hidup kami. Mengoreksi setiap hidup kami yang hadir saat ini. Kami yang ada di ruangan ini Tuhan tolong kami. Jamah kami. Lawat kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kuasa. Terima kasih lawatan. Terima kasih karya-Mu yang luar biasa. Oh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pada saat yang indah ini. Ini kami Tuhan. Ini kami. Ini kami. Pribadi-pribadi yang hadir saat ini. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Karya-Mu luar biasa. Kuasa-Mu nyata. Dan perubahan terjadi atas hidup kami. Dan ini kami yang mau berubah Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kita yang sudah diberkati. Melalui kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan. Amin.